Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam perkuliahan online untuk Universitas Tekop. Dengan mata kuliah hari ini adalah e-commerce ya, e-commerce untuk pertemuan terakhir kebetulan. Sambil mengutuk yang lain ya, untuk absensi disiapkan masing-masing. Untuk linknya saya share disiapkannya ya. Setelah absensi disiapkan baru klik untuk mengikuti perkuliahan untuk hari ini. Oke, kuliah akan segera saya mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain segera. Oke, mungkin bisa kita segera mulai untuk kuliah hari ini ya. Ini adalah pertemuan ke-16 atau terakhir ya. Jadi nanti dipersiapkan untuk yang sudah saya sampaikan, dipelajari. Kemudian nanti pada saat UAS nanti jadi bisa sudah siap ya untuk mengerjakan soal dari saya. Dipelajari semua saja yang terpenting ya, walaupun sifatnya kita masih open book, akan tetapi alangkah baiknya kalian tetap persiapkan dengan belajar ya, belajar dari modul-modul yang sudah saya sampaikan. Silahkan di pelajari kembali seperti itu ya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai keamanan transaksi e-commerce. Nah, untuk keamanan di sini itu slide-nya sebenarnya terlalu banyak ya. Nanti saya tidak menyampaikan seutuhnya semuanya. Nah, untuk materi silahkan diunduh ya, diunduh di Classroom. Nanti saya
share setelah pertemuan ini. Silahkan diambil, dan untuk lebih lengkapnya ya, karena ini slide-nya terlalu banyak, nanti saya menyampaikan hanya beberapa saja. Kemudian kalian nanti bisa pelajari sendiri dengan modulnya, seperti itu ya. Oke, mungkin sambil menunggu teman yang lain, kita akan mulai ya. Sambil mulai, mungkin yang lain nanti segera bergabung. Hari ini kita akan membahas mengenai keamanan transaksi e-commerce. Untuk keamanan e-commerce secara umum, keamanan merupakan salah satu komponen atau service yang dibutuhkan untuk menjalankan e-commerce ya. Untuk menjamin keamanan, perlu adanya kemampuan dalam bidang ini yang dapat diperoleh melalui penelitian dan pemahaman. Dalam prakteknya, beberapa berbelanja di web memerlukan koneksi ke internet dan browser yang mendukung transaksi elektronik yang aman, seperti Microsoft Internet Explorer dan Netscape Navigator dan lain sebagainya. Nah, Microsoft dan Netscape bekerjasama dengan perusahaan kartu kredit, Visa dan Mastercard. Nah, ini salah satu contoh saja. Serta perusahaan-perusahaan internet security seperti VeriSign ya. Nah, ini untuk verifikasi untuk keamanan, telah membuat standar enkripsi khusus yang membuat transaksi melalui web menjadi sangat aman. Bahkan Visa dan Mastercard menyediakan jaminan keamanan 100% kepada pengguna kredit cardnya yang menggunakan e-com ya. Jadi memang sudah ada beberapa yang seperti itu ya. Jadi lebih aman dan dalam berbelanja kalau yang sudah bekerja sama dalam hal tersebut tadi ya. Tapi ada juga yang belum seperti itu. Jadi memang apalagi untuk sekarang ini kan banyak untuk e-commerce atau berbentuk aplikasi maupun web-web yang di internet yang ada. Itu pastikan kita bisa lebih cerdas untuk memilih ya. Dalam artian misalkan untuk transaksinya yang sudah bekerja sama dengan misalkan seperti halnya di e-com ini ya, ataupun ada yang belum, kemudian kita tidak boleh ya mentransfer sebelum ada keamanan yang seperti itu ya. Misalkan suruh mentransfer nanti takutnya tidak dikirim barangnya. Nah, beda dengan untuk yang sudah bekerja sama seperti ini ya, apalagi dengan adanya pihak ketiga juga, itu tentunya pasti akan aman. Jadi barang kita transfer terlebih dahulu tidak apa-apa karena ada pihak ketiganya ya, penjebatannya. Barulah nanti barang dikirim, kemudian pihak ketiga tersebut membayar ke pihak kedua atau penjual. Nah, itu yang lebih aman seperti itu. Mungkin kalian sudah paham ya untuk hal seperti ini. Yang menandakan suatu retailer website aman atau tidak adalah adanya tanda khusus yang muncul di status bar di bagian bawah layar browser. Pada IE, tanda yang muncul adalah tanda gembok terkunci di pojok kanan status bar. Sedangkan pengguna Netscape Navigator akan melihat tanda kunci di pojok kiri status bar. Nah, ini juga bisa kita menjadi patokan ya. Kalau sudah ada tanda seperti itu berarti ini adalah yang aman ya. Dalam artian ini sudah ada kerjasama seperti halnya tadi ya, yang saya sampaikan tadi. Dan jika tanda-tanda tersebut muncul berarti Anda sedang terkonek pada server yang aman. Walaupun begitu, karena standar yang dipakai untuk secure connection ini relatif baru, belum semua cybershop menggunakan standar ini. Nah, ini ya. Ini terkadang kalau kita lihat di e-commerce yang sudah ada namanya ya, yang dalam artian sudah besar, itu pasti sudah menggunakan keamanan yang seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang masih biasa-biasa biasanya belum, karena mungkin terkait dengan biaya juga tentunya, kalau belum terlalu besar tidak menggunakan hal seperti itu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kumpulan dari banyak cybershop yang telah terintegrasi dinamakan cybermall. Beberapa cybermall akan mengecek terlebih dahulu legitimasi dari cybershop yang akan masuk sehingga dapat menghindari adanya cybershop yang palsu.
Beberapa cyber mall juga menyediakan jasa-jasa tambahan seperti billing atau tagihan yang tersentralisasi, menjadikan proses belanja menjadi lebih mudah dan aman. Nah, seperti itu ya. Untuk keamanan ternyata mengenai di e-commerce sendiri ya. Dan untuk teknologi kriptografi ya, untuk keamanan kriptografi menjelaskan bagaimana mengamankan data yang dengan menggunakan enkripsi. Berbagai sistem sudah dikembangkan seperti sistem private key dan public key ya. Nah, penguasaan algoritma populer digunakan untuk mengamankan data untuk yang sangat penting. Ini biasanya transaksi untuk kriptografi di sini adalah pada saat kita mengirimkan suatu pesan katakan ya, ataupun file ataupun apalah, itu nanti akan dipecah dulu oleh kriptografi ini ya. Jadi tidak pada saat ada katakan yang mau membaca itu tidak bisa membaca sebelum yang hanya membaca nanti adalah untuk pihak kedua, yaitu yang dikirimi, misalkan penjual atau pembeli ya. Nah, seperti itu ya. Untuk kriptografi mungkin pernah saya jelaskan. Kemudian one time password, penggunaan password yang hanya dapat dipakai sebanyak satu kali. Biasanya password angka digital yang merandom angka setiap kali transaksi. Nah, ini juga termasuk salah satu keamanan, karena hanya bisa dipakai dalam satu kali satu transaksi ya. Dan itu bersifat random ya, acak. Kemudian ada konsultan keamanan, konsultan, organisasi dan institusi yang bergerak di bidang keamanan dapat membantu meningkatkan dan menjaga keamanan. Contoh organisasi yang bergerak di bidang ini adalah IDCert ya, IDCert. Nah, ini adalah konsultan keamanan mengenai mungkin e-commerce sendiri ya. Untuk mekanisme standar enkripsi yang digunakan dalam e-commerce pada saat ini adalah SET, Secure Electronic Transaction. Nah, selain digunakan untuk pembayaran dengan kredit card, SET juga digunakan untuk pembayaran dengan smart card. Nah, dengan menggunakan SET, kerahasiaan informasi customer berupa nama dan nomor kartunya juga bisa dijaga ya. Nah, ini karena sudah ada standar untuk keamanannya dari e-commerce sendiri ya. Nah, saya juga bisa menjaga autentikasi atau identifikasi identitas penjual dan customer sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh sembarang orang. Ini adalah mekanisme SET. SET menggunakan suatu kriptografi khusus yang dinamakan asymmetric kriptografi untuk menjamin keamanan suatu transaksi. Macam-macam ya, karena ini ada standarnya SET. Di SET sendiri menggunakan asymmetric kriptografi ya dalam menjamin keamanan suatu transaksi di e-commerce ya. Asymmetric kriptografi ini juga disebut dengan nama public key ya. Public key kriptografi enkripsi ini menggunakan dua kunci key, yaitu kode. Satu kunci digunakan untuk mengenkripsi data dan data kunci lainnya untuk mengenkripsi data tersebut. Nah, kedua kunci tersebut terhubung secara matematis dengan rumus tertentu sehingga data yang telah dienkripsi oleh suatu kunci hanya bisa dideskripsi dengan menggunakan kunci pasangannya. Nah, ini ya. Kalau untuk kriptografi kan seperti itu ya. Untuk jadi yang bisa membaca nanti adalah pasangannya ya, seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Untuk setiap user mempunyai dua kunci, yaitu public key dan private key. User dapat menyebarkan public key secara bebas karena adanya hubungan yang khusus antara kedua kunci. User dan siapapun yang menerima public key tersebut mendapat jaminan bahwa data yang telah dienkripsi dengan suatu public key dan dikirimkan user hanya bisa dideskripsi oleh private key-nya. Keamanan ini terjamin selama user dapat menjaga kerahasiaan private key-nya. Pasangan key ini harus dibuat secara khusus oleh user. Jadi selama untuk usernya dia tidak lalai, dalam artian misalkan tidak terbaca oleh orang lain, itu keamanannya terjamin ya. Sedangkan untuk dari public key-nya ya, untuk yang mempublikasikan itu apa namanya
bisa dibagikan, tapi yang bisa membuka hanya yang mendeskripsikan tadi adalah menggunakan usernya tadi. Jadi pasangan key-nya ya, atau private key-nya. Nah, selama private key-nya aman atau tidak diketahui orang lain, itu akan aman jaminannya dari public key-nya. Algoritma yang biasanya digunakan untuk pembuatan key adalah algoritma RSA, dinamakan berdasarkan inisial pembuatannya, itu Reverse Samir and Adleman. Nah, ini adalah algoritma yang digunakan seperti itu ya untuk pembuatan key-nya atau kunci. Artinya suatu pihak pengelolaan e-commerce yang menggunakan set harus membuat pasangan key khusus untuk webnya, untuk usernya ya yang membuat pasangannya. Nah, public key akan disebarkan dan hal ini bisa dilakukan melalui penyebaran web browser. Nah, public key disertakan secara gratis untuk setiap web browser dan telah tersedia jika browser tersebut diinstal. Sedangkan untuk private key, pasangan public key tersebut disimpan oleh pengelola e-com-nya ya. Seperti itu untuk mekanisme ya, setnya. Jika pembeli menggunakan browser untuk mengirim form transaksi, pembeli tersebut akan menggunakan public key yang telah tersedia di web browsernya. Nah, orang lain yang tidak mempunyai private key pasangannya tidak akan bisa mendeskripsi ya data form yang dikirim dengan public key tersebut, karena biasanya satu transaksi satu private key ya, dan itu dibuat oleh user sendiri biasanya ataupun dari sana, tapi hanya satu orang, satu transaksi satu private key, diberikan satu user. Nah, setelah data sampai ke pengelola e-com, data tersebut akan dienkripsi ya dengan menggunakan private key. Artinya hanya pengelola e-com yang bisa mendapatkan data itu dalam bentuk yang sebenarnya, dan data identitas serta nomor kartu kredit customer tidak akan jatuh ke tangan yang tidak berpihak. Nah, ini untuk segi keamanannya. Untuk servis yang harus tersedia untuk menjalankan e-commerce diperlukan beberapa servis atau infrastruktur yang mendukung pelaksanaan e-commerce. Servis-servis ini akan dibahas pada bagian berikut ini. Servis yang harus tersedia ya, ada directory service, menyediakan informasi tentang pelaku bisnis dan end user. Salah satu permasalahan yang mengganjal dalam penggunaan directory service adalah adanya potensi security hole, yaitu ada kemungkinan orang melakukan spamming ya, spamming dalam proses pengiriman email, simpah yang tidak diundang. Nah, itu adalah salah satu permasalahan untuk directory service. Kemudian ada infrastruktur kunci publik. Nah, public infrastruktur untuk menjalankan e-commerce dibutuhkan tingkat keamanan yang dapat diterima. Nah, salah satu untuk meningkatkan keamanan adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi, yaitu antara lain dengan menggunakan enkripsi untuk mengacak datanya. Untuk yang berikutnya ada Certification Authority ya, atau CA, merupakan sebuah body entity yang memberikan dan mengelola sertifikat digital yang dibutuhkan dalam transaksi elektronik. CA berhubungan erat dengan pengelolaan public key system ya. Contoh sebuah CA di Amerika adalah VeriSign ya, untuk keamanannya. Nah, adalah merupakan apabila perusahaan di Indonesia menggunakan fasilitas VeriSign dalam transaksi e-commerce. Untuk itu di Indonesia harus ada sebuah atau lebih ya CA. Sayangnya untuk menjalankan CA tidak mudah, banyak hal teknis dan non teknis yang harus dibebani. CA dapat diimplementasikan dengan menggunakan software yang komersial seperti yang dijual oleh VeriSign, dan juga yang gratis seperti yang dikembangkan oleh OpenCA1. Kemudian ada IPsec. Keamanan media komunikasi merupakan hal yang penting, mekanisme untuk mengamankan media komunikasi yang aman. Nah, selain menggunakan SSL adalah dengan menggunakan IP Secure. Plain IP versi 4 yang umum digunakan saat ini tidak menjamin keamanan data. Tidak ada pretty good privasi. PGP dapat digunakan untuk authentication, encryption, dan digital signature. Tidak ada privasi enhanced mail atau PEM, merupakan standar pengamanan email yang diusulkan oleh Internet Engineering Task Force untuk email ya. Kemudian ada PKCS, Public Key Cryptography Standard. Dan ada SMIME. Nah, selain menggunakan PGP tadi, pengamanan email
dapat juga digunakan dengan menggunakan standar S atau MIME ya. Merupakan standar dari secure messaging dan tidak terbatas hanya untuk email saja, yang terpenting untuk semacam message ya atau pesan ya. Dia ada secure secret layer SSL ya. E-commerce banyak menggunakan teknologi internet. Salah satu teknologi yang digunakan adalah standar TCP/IP dengan menggunakan soket. Nah, untuk meningkatkan keamanan informasi, keamanan layer soket perlu ditingkatkan dengan menggunakan teknologi kriptografi. Netscape mengusulkan pengamanan dengan menggunakan secure socket layer ya. Untuk mengimplementasi yang bersifat gratis dan open source sudah tersedia OpenSSL project. Selain SSL ada juga pendekatan lain, yaitu dengan menggunakan Transport Layer Security atau TLS v1 ya. Nah, titik pengamanan di internetnya yang pertama ada server web. Setup dan konfigurasi sebuah server web untuk menyelenggarakan e-commerce cukup kompleks ya, dan akibat dari kesalahan kecil bisa fatal. Contoh, seorang administrator sistem mengetahui bahwa untuk proses program daemon agar mampu menanggapi perintah terhadap port tertentu harus dijalankan dengan hak super user atau root. Kemudian sistem operasi jaringan, network operating system ya atau NOS, tidak terbagi file maupun folder. Kalaupun kita seringkali berbagi dokumen dengan rekan kerja, sebaiknya gunakan kata sandi. Ini sebagai contohnya saja. Dan ada pengaman jaringan, ada firewall, file NTPS, zone alarm. Silahkan nanti dikembangkan, dicari ya mengenai hal ini. Ini firewall sendiri ada istilah untuk menunjukkan suatu komponen ya, komponen yang jaringan membatasi akses antara dua jaringan. Dapat berupa solusi hardware dan software membatasi akses dan jaringan internal ke internet atau sebaliknya. Kemudian untuk tugas firewall sendiri mengimplementasi kebijakan keamanan di jaringan, set security policy ya. Kemudian melakukan filter dengan mewajibkan semua lalu lintas yang ada untuk dilakukan melalui firewall. Merekam atau mencatat suatu event mencurigakan, memberitahu administrator terhadap segala usaha yang menembus kebijakan keamanan. Kemudian alamat IP asal, alamat API tujuan. Protokol TCP ada berbagai ya, ada asal untuk tujuan. Nah, titik pengamanan di internet untuk kelemahan firewall ya, tidak dapat melindungi jaringan dari serangan koneksi yang tidak melewatinya terhadap pintu lain menuju jaringan tersebut. Nah, firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenalnya. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus. Nah, ini untuk kelemahan dari firewall ya. Kemudian ada email bomb, dapat digunakan untuk melumpuhkan komputer yang terhubung ke internet. Bahkan seluruh jaringan komputer perusahaan dapat dilumpuhkan dengan email bomb. Ini sangat berbahaya ya. Untuk MIME email menggunakan metode enkripsi untuk melindungi ke email terhadap 3 tipe pelanggaran, yaitu pengintipan, snooping, pengubahan, tampering, dan pemalsuan atau forgery. SMIME memanfaatkan digital signature enkripsi dengan fungsi privat ya, untuk memproteksi terhadap bahaya pengubahan dan pemalsuan. Untuk mengetahui keaslian pengirim, maka digunakan mekanisme sertifikasi dari pihak ketiga, yaitu VeriSign misalnya. Ini dari pihak ketiga ya. Oke, mungkin sebentar lagi ya. Ada aplikasi SMIME email sendiri adalah WallSecure Client, OpenSoft Express Email, Netscape Messenger contohnya. Petunjuk mengirim email secara aman adalah memiliki kunci publik ya. Kirim email berisi kunci publik ke orang yang kita ingin korespondensi. Kemudian ketika menerima balasan dari surat email, email klien miliknya dari buku alamat mengetahui kalau kita mampu bersurat-suratan secara aman. Email otomatis mengkode email yang akan dikirim ya. Saat menerima email, mail klien kita secara otomatis membongkar penyandian mail terkirim dengan kunci ya privat, sehingga kita bisa membacanya. Email yang aman tidak akan dapat terbaca atau dibajak di tengah jalan. Oke, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut lagi di
modulnya ya. Setelah perkuliahan ini modul akan saya share di Classroom, karena ini masih banyak lagi untuk mengenai penjelasan keamanan transaksi e-commerce. Silahkan dipelajari di rumah ya, dipelajari kembali, bisa kalian download di Classroom ya. Seperti itu ya. Kalau ada yang dipertanyakan silahkan. Oke, kalau tidak ada mungkin sampai di sini dulu. Nanti untuk selebihnya bisa kalian pelajari di modulnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ada dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya Ari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.